kita berjumpa lagi di podcast Market Movers. Hari ini di edisi Senin 24 Mei 2021, Market Movers adalah podcast kolaborasi KBR dan Kata Data yang khusus menghadirkan informasi dan panduan praktis buat kamu supaya bisa melihat bagaimana outlook market sepekan ke depan, bagaimana strategi investasi, serta apa rekomendasi saham terbaik pekan ini. Bersama saya Ines Nirmala, langsung aja kita mulai podcast Market Movers. Nah, ngobrolin seputar IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan di hari Senin ini, memang terpantau pergerakannya fluktuatif, di mana IHSG dibuka naik hingga 20 poin lebih menjadi 5.793, terus juga sempat turun ke zona merah dalam 30 menit perdagangan, terkoreksi hingga 5 poin. Kemudian naik tipis 2 poin ke level 5.777. Nah, dilansir dari RTI, level terendah IHSG sampai dengan jam 9 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, itu ada di level 5.765 dan level tertingginya di 5.805. Sebanyak 183 saham menguat, 221 melemah, dan 171 stagnan. Terus seperti apa proyeksi perdagangan sepekan ke depan dan apa saja saham yang berpeluang buat cuan? Nah, inilah yang akan kita obrolin di podcast Market Movers dan seperti biasa kita ngobrol-ngobrol bersama seorang analis dari Bahana Sekuritas yaitu Muhammad Wafi. Halo Mas Wafi, apa Halo pagi kabar? Mbak Ines, kabar baik dong? Iya, kita ketemu lagi nih ya ngobrol-ngobrol seputar pergerakan IHSG dan sejak pagi tadi pastinya Mas Wafi udah memantau dong ya. Iya Betul, nih, betul. pastinya kalau kita lihat info-info juga yang berseliweran di media menyebutkan kalau pekan ini indeks masih akan mengalami tekanan. Benar nggak nih ya? Ya, jadi kalau kita lihat memang dari pertama mungkin kecenderungan dari pekan lalu ya. Ada apa sih kemarin yang terjadi di pekan kemarin setelah Lebaran ya? Walaupun kalau kita lihat kan di awal hari ya, di hari Senin kan sempat rebound, tapi kemudian Mm-mm. begitu masuk hari kedua sampai dengan akhir pekan kemarin tuh turun lumayan dalam ya. Jadi saya lihat memang tekanan ini masih bisa berlanjut dari pekan ini karena sebenarnya kalau bicara mengenai sentimen secara keseluruhan nih sentimen IHSG memang dominannya masih sentimen negatif nih Mbak, masih belum ada sentimen katalis yang positif. Mhm. Di pekan kemarin sebenarnya sempat ada beberapa sentimen positif ya, seperti kayak misalnya rilis balance of payment kita ya, di mana balance of payment kita surplus 4,1 billion US dollar. Iya. Walaupun barengan juga dengan data utang luar negeri kita yang ternyata naik sekitar 7% ya dibandingkan tahun sebelumnya gitu ya. Terus juga kalau kita lihat kan di pekan kemarin ada data penjualan mobil juga kan yang mengalami kenaikan juga gitu ya. Tapi saya rasa ini kemudian ketutup ya, ke overwhelm lah, langsung ke write off gitu ya, dengan kemudian di akhir pekan kalau kita mengikuti beritanya kan ada rencana pemerintah untuk kemudian mengadakan tax amnesty lagi ya, dan Mhm. juga Iya. ada rencana perubahan ketentuan umum perpajakan juga nih ya, serta di situ barengan nanti dengan kebijakan mengenai fiskal defisit ke depannya ya. Jadi ini sedikit banyak yang membuat akhirnya pasar kembali menjadi uncertainty lagi nih. Jadi lebih baik di sell off dulu, tunggu dulu sampai semua kebijakan-kebijakan makronya selesai. Oke, lebih wise kalau kita tarik dulu ya Mas ya, sampai menunggu kebijakan selesai dan memang selama pergerakan pekan lalu ada pengaruh yang sentimen positif dan sentimen negatifnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wafi. Nah, kalau untuk prediksi sepekan ke depan, ini apakah peluangnya terhadap IHSG seperti apa? Ya, sebenarnya kalau bicara mengenai downside ya, saya sendiri masih cukup optimis ya, IHSG kelihatannya nggak akan turun cukup dalam lagi di pekan ini ya, karena level 5.750 sampai dengan level 5.700 itu sebenarnya sudah area support yang cukup kuat ya. Itu kalau kita melihat secara historical 3 tahun terakhir, level area-area ini merupakan area yang cukup kuat. Jadi
Saya sih cukup optimis ya, IHSG mampu bertahan di atas level 5.750 sampai dengan level 5.700. Untuk range kenaikannya sendiri, untuk resistennya memang masih cukup terbatas nih. Saya melihat range resistennya sendiri untuk pekan ini itu hanya sampai di 5.825 sampai dengan 5.850 gitu. Jadi memang kecenderungannya pergerakan cukup terbatas. Iya. Nah, tadi juga sempat kita baca berita ya kalau memang rencana pemerintah itu ada rencana pemerintah terhadap tax amnesty. Ini kalau kita membicarakan tentang peluang gitu ya, kecenderungan sentimen apa saja yang bakal mempengaruhi bursa sepekan ke depan, ini seperti apa, Mas? Ya, kalau di pekan ini sendiri memang selain tadi ya, mungkin menunggu arah kebijakan pemerintah ini ya, terkait tadi ketentuan umum perpajakan, kemudian tax amnesty. Saya lihat juga ini pasar masih menanti juga kan ada beberapa data yang recurring ya, data makro recurring yang akan muncul di pekan ini itu ada pengumuman BI rate ya, tingkat suku bunga Bank Sentral. Ini kelihatannya akan tetap flat ya di 3,5% yang saya lihat memang keputusannya sendiri kalaupun memang terjadi flat ya ini tidak akan terlalu berdampak yang substansial juga sih ke pasar ya. Jadi pasar tetap sepertinya saat ini itu menunggu arah kebijakan makro yang tadi karena itu sangat-sangat penting juga sih untuk akhirnya pasar membuat keputusan apakah terkait strategi investasi secara jangka panjang. Jadi BI rate nanti yang akan diumumkan nggak akan berdampak terlalu besar gitu ya terhadap pergerakan saham juga ya Mas Kecuali ya. kalau nanti ada ternyata berbeda dengan ekspektasi pasar ya, karena Mhm. ekspektasi pasar kan tidak ada perubahan nih. Nanti kalau ternyata ada perubahan, nah ini mungkin baru akan berdampak sih ya ke pasar. Iya. Nah, kalau kita membicarakan seputar saham yang akan menopang pergerakan indeks, ini Hmm. saham apa saja yang perlu kita cermati? Ya, kalau kita lihat nih di pekan kemarin dulu ya, di pekan kemarin itu IHSG itu bisa dibilang selama satu pekan turun 2,5%, itu udah kayak bayar zakat ya. Iya, 2,5%. Itu ada beberapa sektor yang saya lihat memang menjadi pemberat bursa ya, yang walaupun sebenarnya ada sekitar 5 sektor dari 9 sektor yang mengalami penurunan, tapi ada 3 yang kemudian menjadi yang kerok nih bursa Mhm. turun 2,5%. Itu yang pertama adalah basic material, kemudian ada properti dan juga financial perbankan terutama karena bobot bank kan ternyata gede-gede dan kalau kita lihat bank-bank besar kan rata-rata mengalami penurunan. Itu sedikit Betul. banyak juga saya lihat ada faktor unsurnya itu tadi ya rencana mungkin kebijakan makro yang sedang direview lagi nih sama pemerintah gitu. Jadi karena bank ini cukup sensitif ya dengan strategi atau kebijakan makro yang dilakukan oleh pemerintah. Nah untuk di pekan ini sendiri beberapa sektor yang saya lihat masih cukup positif yang sudah mulai ada sinyal bottoming up itu adalah sektor consumer yang non cyclical. Sebenarnya lebih spesifik lagi, saya hanya memfilter 3 saham di situ seperti Unilever, Sampurna, dan Gudang Garam. Ketiganya memang karena kalau kita lihat secara valuasinya kan memang sudah sangat undervalued sekali ya. Jadi ini ada peluang untuk melakukan technical rebound di sini di pekan ini ya. Kemudian sektor telekomunikasi itu seperti Telkom, Tebik ya, dan sektor infrastruktur seperti Karya ini saya lihat ini ada angin segar nih di pekan ini ya untuk Waskita yang karya BUMN Karya, Waskita, PTBP, Adikarya dan Wika itu juga tidak lepas dari kemarin kan di pekan lalu ada berita mengenai Indonesia Investment Authority ya Mhm. yang baru mendapatkan kerjasama ya dengan beberapa aset manajemen internasional ya terkait komitmen investasi. Nah ini akan menjadi angin segar yang cukup positif nih ya buat BUMN Karya. Di sektor lainnya, sektor otomotif saya lihat masih cukup positif juga dengan tentu pilihannya kalau otomotif yang terbatas ke Astra Internasional. Di sektor lainnya seperti consumer yang cyclical seperti Era Jaya dan LPPF. Kemudian yang terakhir itu di healthcare yang masih saya lihat masih cukup positif
seperti Kalbe Pharma, Mika, dan Silo itu saya lihat masih cukup positif. Jadi kurang lebih shortlistnya seperti itu di pekan ini. Iya, jadi ini saya catat ada beberapa saham memang yang patut kita cermati seperti misalnya consumer yang non cyclical tadi ya. Terus juga otomotif, tadi juga Mas Wafi sempat nyebutin saham-saham seperti Unilever, Gudang Garam, Sampurna gitu ya. Telkom, TBIG, wah ini boleh kita cermati pergerakannya untuk pekan ini. Dan ada info apa lagi nih Mas seputar pergerakan dari para emiten yang perlu kita Ya, ketahui? mungkin menariknya kalau dilihat tadi ya dari beberapa shortlist sektornya, di pekan ini tidak ada saham berbasis komoditas sama sekali nih. Nah, jadi ini saya lihat memang view kita lihat di pekan ini kelihatannya harga-harga komoditas ini akan mengalami tekanan ya. Jadi mungkin bisa lebih berhati-hati lagi buat teman-teman investor ataupun trader ya yang ingin masuk ke saham-saham berbasis komoditas. Kalaupun tetap ingin masuk ke saham-saham berbasis komoditas, mungkin strateginya time frame-nya dikecilin aja gitu. Jadi yang biasa mainnya mungkin mingguan, yang ini day trade aja gitu, mengikuti flow pergerakan harga komoditas. Karena saya lihat satu pekan terakhir nih harga komoditas volatilitasnya lebih tinggi dari biasanya ya. Jadi sehari bisa naik ke 2,5%, besoknya bisa turun 2% juga gitu ya. Jadi ini rata-rata deviasinya kebetulan lagi cukup tinggi, maka dari itu saya sarankan sih untuk teman-teman investor dan trader lebih berhati-hati lagi untuk melakukan investasi di saham berbasis komoditas. Iya, itu sedikit saran ya buat yang ingin berinvestasi di sektor komoditas, perlu berhati-hati. Kalau secara keseluruhan, apa yang Mas Wafi mau bagikan buat pendengar podcast kita sebagai strategi investasi? Ini seperti apa sarannya? Ya, mungkin sih strategi yang pertama mengenai diversifikasi ya. Jadi buat teman-teman investor dan teman-teman trader ya, saya sarankan sih melakukan strategi diversifikasi ke dalam beberapa portfolio saham ya. Jadi jangan semua dananya 100% kemudian dimasukkan ke dalam satu jenis saham saja gitu. Karena kalau misalkan satu saham itu mengalami penurunan, ada capital loss, ya semuanya kena capital loss. Tapi kalau kita diversify ke beberapa saham yang nggak usah banyak-banyak lah, let's say minimal 3 gitu ya. Dengan asumsi kan kalau misalnya ada satu yang mengalami penurunan, dua lagi mengalami kenaikan, di situ kan masih net-netnya masih net capital gain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah disesuaikan lagi dengan strategi investasinya, jangan lupa dan jangan takut untuk melakukan cut loss. Jadi disesuaikan lagi nih ketika mau masuk kan pasti dipikirin dulu toleransi resiko saya ini ketika saya masuk ke saham tersebut berapa persen. Nah itu strategi cut loss atau toleransi resikonya itu harus tetap selalu dipatuhi ya. Jadi ketika sahamnya sudah turun capital loss-nya sesuai dengan kriteria tadi, itu jangan ragu dan jangan takut untuk melakukan cut loss. Iya, disesuaikan juga dengan strategi investasi kita sendiri dan juga teman-teman bisa melakukan diversifikasi terhadap pilihan-pilihan saham untuk berinvestasi. Thank you banget Mas Wafi, obrolannya dan juga saran-sarannya bermanfaat banget buat kita dalam menyusun rencana investasi. Amin, mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan kita selalu kena cuan nih dalam pergerakan saham. Bagaimanapun setiap hari kita bisa mendapat ya paling nggak buat menambah pundi-pundi ya. Oke deh, Mas Wafi, thank you banget udah ngobrol-ngobrol bareng sama kita di podcast Market Mover. Sampai ketemu lagi ya, Mas Wafi Ya, ya. sama-sama Mbak Ines. Iya, itu dia analis dari Bahana Sekuritas, Muhammad Wafi yang udah ngobrol sama kita. Semoga juga bisa membantu kita semua untuk membuat strategi investasi sepekan ke depan, menyusun rencana supaya lebih menguntungkan pastinya. Dan sampai ketemu lagi di Senin pekan depan di Market Movers, persembahan KBR dan Kata Data. Jangan lupa follow podcast Market Movers di KBR Prime atau aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Saya Ines Nirmala pamit. Semoga cuan. Dah.